Seperti biasa, sebelum kami memulai, kita dahulu beriman Fatihah kepada Sang Malik, orang yang kita baca pada malam hari ini, yaitu kitab Tafsir Jalalain, dengan harapan kita semua mendapatkan berkah manfaat di dunia wal akhirah. Amin. Ila qadar mustaqim ila ونفعنا به الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Nisa hukum aturan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nisa hukum akulakum. Kemarin menerangkan tentang masalah bahwa seorang suami itu tidak boleh dekat-dekat sama istri yang sedang haid. Maksudnya adalah jangan sampai melakukan hubungan suami istri. Tapi kalau sudah beres haidnya, kita boleh melaksanakannya lagi hubungan suami istri. Kenapa istri dikatakan bisa hukum harful lakum? Utawi piro-piro wadon sira kabeh, utawi piro-piro bojo wadon sira kabeh iku harful panggonan bojo, tempat pertanian, lahan pertanian lakum bojo sira kabeh. Ai makan muzamikum tegese panggonan bojo atau lakum sira kabeh. Awal dari anak. Oleh karena itu faktu katakum makan silakan katakum minum silakan dan silakan ay mahal hukum setempat harta wahwa utawi mahal itu al-kubul. Jadi para wanita, para istri kalian semua adalah merupakan tempat cocok tanam untuk kalian semua, lahan pertanian bahasanya. Ai mahalla zalikum al-waladah, itu tempat menanam kalian semua anak. Jadi kita menanam benih, tumbuh jadi anak. Oleh karena itu waktu hartaku maka datanglah ladang kalian semua. Yang dimaksud dalam di sini apa? Ai mahallahu itu penjelasan wa huwa al-butul, yaitu jalan depan. Paham ya, jalan depan? Jangan jalan belakang. An-nasyikum, yaitu sekehendakmu. Anak koyopo kayak segala koyopo sih itu bukan pasal. Jadi sekehendakmu min kiamin mau berdiri, mungkin mau sambil duduk, jalan mau sambil miring, baik pada saling menghadap, pada saling membelakangi. Yang penting jalannya sampai itu. Ya. Kenapa kok sampai ada ayat turun seperti ini? Menjelaskan sampai hubungan suami istri dijelaskan sedetail mungkin. Ini asbabun nuzulnya
dijelaskan nuzila roddan. Ya, ayat tersebut diturunkan roddan karena menolak liqaulil Yahudi kepada perkataan orang-orang Yahudi. Perkataan Yahudi yang seperti apa? Kata orang Yahudi, man ata imra'atahu fi qubuliha. Sesiapa orang yang mendatangi istrinya, maksudnya melaksanakan hubungan suami istri, fi qubuliha di jalan depan, tapi min jihad qubuliha dari arah belakang. Jadi mendatangi istrinya jalan depan, tapi orangnya caranya dari belakang. Ja'al waladu ahwal, ya, maka anaknya tersebut akan timbul, kalau matanya miring ke kiri, apa namanya? Juling. Jerek. Ya, Jerek. Jadi jerek warnanya. Itu kata orang Yahudi. Kalau orang Islam bebas, mau dari belakang, dari depan, mau kiri, mau gimana bebas, yang penting jalannya satu. Nah itu kalau dalam ajaran Islam. Waqaddimu li anfusikum wattaqullaha wa'lamu annakum mulaquh wa basyiril mu'minin. Waqaddimu lan dahulukanlah li anfusikum untuk diri kalian al-amal shalih, pekerjaan yang shalih. Jadi kalau kita akan menghubungi suami istri, laksanakanlah amal shalih terlebih dahulu. Ya, jangan main campur baik. Laksanakan amal shalih dulu. Apa di sini amal shalih ini? Kata tasmiyati seperti membaca bismillah hindar jimai ketika melakukan hubungan suami istri. Bahkan orang salah soleh dulu kalau melaksanakan hubungan suami istri itu baca yasin dulu, baca yasin dulu, baca surat-surat seperti surat kahfi dulu. Ada sih enggak ada. Main gabruk. Baca surat yasinnya di masjid malam Jumat sambil ya pulang dan ke rumah jam 9, jam 10 atau jam 11 sadar baru melakukan hubungan suami istri. Baca yasinnya sambil ya, tapi alhamdulillah dari orang Islam masih penting kalau di masjid bisa baca yasin, berhabaran dulu, bagus. Nah, jadi kita mau melaksanakan hubungan suami istri itu baca bismillah dulu, baca doa dulu. Gimana doanya? Allahumma doa gimana? Apa itu? Allahumma barik lana Allahumma apa? Allahumma apa? Ada apa? Ada apa enggak? Ini boleh pakai. Allahumma jannibnas syaitona wa jannibis syaitona ma razaqtana. Coba baca bareng-bareng. Allahumma jannibnas syaitona wa jannibis syaitona ma razaqtana. Itu dibaca kan? Enggak. Hah? Banyak. Enggak. Yang bukan itu apa itu? Saya nanya di kapal dijawab. Dibaca orang? Orang. Nah, itu
jawab perdata, orang-orang ya usaha menjawab enggak apa aja dibaca Pak ya, dibaca Qurannya. Kenapa saya kira dibaca? Karena ketika kita melakukan hubungan suami istri, kemudian kita baca doa tersebut, itu insya Allah anaknya tidak akan ada jaminan tidak akan disentuh oleh setan. Artinya tidak akan digoda oleh setan sampai tersesat di tangga. Itu kalau kita baca doa tersebut. Aduh, saya bakal udah tua, udah punya harapan kayak punya anak, tetap disunahkan untuk membaca doa tersebut meskipun udah aki-aki. Udah aki-aki mau melaksanakan suami istri, tetap disunahkan baca Allahumma jannibna syaitana wa jannibna syaitana ma razaqtana. Diapalin, kalau nggak hafal nyari sekarang ke zaman canggih, zaman kita doa hubungan suami istri, klik langsung keluar kan? Nah, nyari doa hubungan suami istri keluar kan? Nah setelah itu baru dihafalkan, nah setelah hafal baru. Nah itu maksudnya waqad bimuli'an fusikum wattaqullah, dan takutlah kepada Allah. Ya, takut kepada Allah itu ya fi amrihi, ya fi amrihi wa nahyihi. Takut kepada Allah di dalam melaksanakan perintahnya dan juga menjauhi larangannya. Nah, takwa itu cuma dua, ya, caranya cuma dua. Satu, melaksanakan perintahnya, yang kedua menjauhi larangannya. Nah ini para khotib itu dari zaman Nabi sampai zaman sekarang itu pembahasannya itu tidak lepas daripada takwa. Itu pasti takwa yang dibahas mengenai sholat sunnah kaitannya dengan takwa, mengajarkan hubungan suami istri berkaitannya dengan takwa, mengajarkan tentang haji umroh berkaitannya dengan takwa, bermasyarakat berkaitannya dengan takwa. Semua yang kita melaksanakan keseharian kita ini itu semuanya tidak terlepas daripada takwa. Ya. Karena takwa itu menuruti perintah Allah. Nah perintah Allah itu ada dua, ada yang bersifat wajib, ada yang bersifat sunnah. Secara globalnya, tapi ada juga perintah Allah yang haram. Nah ini macam orang yang pengen begini, yang istilahnya perintah Allah haram. Contohnya seperti apa? Contohnya itu seperti orang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, gitu kan? Kemudian dia masih terus saja melaksanakan, dilarang mabuk-mabukan, dilarang berbuat zina, masih tetap aja berbuat zina, berbuat mabuk. Akhirnya kata Allah apa? Fatamatta'u, maka bersenang-senanglah kalian. Ya udah, kalau kamu maunya itu, maunya berbuat zina, maunya mabuk, maunya judi dan lain sebagainya, silakan kalian bersenang-senang. Dah sepuasnya deh. Fa inna masirakum, maka sesungguhnya tempat kembali kamu adalah neraka. Itu. Ya, jadi perintah. Tamatta'u itu kalimat fiilnya fiil amar, bentuknya perintah. Kalian kita semua itu disuruh senang-senang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mau mabuki, mau berzina, mau berbuat maksiat lainnya, silakan. Ya. Tapi ingat, fa inna masirakum ila nar, maka sesungguhnya tempat kembali itu adalah api neraka. Nah jadi perintah Allah itu ada yang bersifat wajib, ada yang bersifat sunnah. Begitupun dengan larangannya, ya. Begitupun dengan larangannya. Nah larangannya ini ada yang bersifat
haram, ada juga yang bersifat makruh. Ada juga yang bersifat mubah. Jadi perintah Allah itu tadi ada yang bersifat wajib, sunnah, mubah. Contoh yang mubah, kulu washrobu, makanlah kalian semua, washrobu dan minumlah. Ya, ini yang diperintah, apa yang bersifat mubah. Jadi sampai mau makan, mau minum, terserah sampai. Artinya ketika kita minumnya boleh, ketika kita makan juga boleh, terserah kita. Tapi hal yang mubah, ketika kita niatkan dengan niat yang baik, maka akan mendapatkan nilai pahala. Contoh, kita minum ini tujuannya adalah supaya kita bisa kuat untuk melaksanakan ibadah. Maka minum ini mendapatkan nilai pahala. Begitu dengan makan. Nah, kalau yang larang Allah itu ada yang bersifat haram, ada yang bersifat makruh. Ya, nanti kalau yang makruh itu seperti yang Nabi melarang makan yang berbau tajam. Contohnya seperti apa? Petek. Lagi. Lagi. Ini kayak orang Betawi, orang Sunda. Jawabannya tadi itu hukumnya makruh, ya. Dilarang, makruh itu dilarang, tapi sifatnya tidak dapat dosa kalau kita melaksanakannya. Ya, kalau makruh kan? Kalau makruh kan? Makruh itu, ya, benar nih, biar jelas ya. Makruh itu suatu pekerjaan yang apabila kita melaksanakan, kita tidak mendapatkan dosa, namanya makruh. Tapi kalau misalkan ditinggalkan, kita mendapat pahala. Sampai merokok enggak? Enggak, sekarang. Ya, tadinya saya jujur aja, saya berat. Sampean bisa rokok, setelah tahu rokok ini merupakan dulu, tinggalin. Sampean mendapatkan pahala. Habis makan teh, ya pedas, ada rokoknya disamsu, dapat bangkunya 2, makan pakai bangku, rokok bangku. Tapi enak nggak? Enak. Nggak apa-apa, tidak terhalang. Merokok itu haram, ya, bagi orang yang jadi jantungan, Punya duit. orang yang punya duit, ya, orang yang punya penyakit paru-paru parah, ibu hamil, rokok itu haramnya, ya. Kalau sampai punya duit, badan sehat, boleh. Tapi itu masalah. Saya dulu itu pernah, saya cerita, ada seorang ulama, bukan ngarang kita. Jadi ngarang kita itu kalau nggak ngomong, nggak jalan di tanah, nggak bisa nulis. Jadi ininya udah nggak bisa konsentrasi. Kalau nggak ngomong, tapi begitu langsung boleh. Nah, bagi dia apa itu bisa dikategorikan wajib. Kalau seperti itu, sampai itu enggak?
Ngopi atau merokok boleh. Dan wa'lamu annakum mulaqu. Ini kalau kita itu diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala jangan begini, suruh begini. Kita harus ingat. Ingat apa? Wa'lamu, ketahuilah kalian semua. Annakum, sesungguhnya kalian semua mulaquhu, itu akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita mau berbuat begini, ingat kita itu akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dan akan diminta pertanggungjawabannya kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan kita nanti di akhirat itu bukan mulut kita Pak yang menjawab. Yang menjawab tangan kita, yang menjawab kaki kita. Ya, ketika tangan diajak bicara, maka kaki yang menjadi saksi nanti. Wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Wa tukallimuna, dan kami ajak bicara aydihim, tangan mereka para makhluk. Wa tashhadu arjuluhum, dan kaki yang menjadi saksi. Dan bima kanu yaksibun, dengan apa yang mereka perbuat. Mulut sudah dikunci. Al-yawma ala pada hari ini kami mengunci mulut-mulut mereka. Yang diajak bicara adalah tangan. Jadi nggak ada bicara satu. Ya kalau zaman sekarang ya disuruh mengkaji kitab sejaman, asalnya ini, disuruh tasrihah, asalnya ini, banyak pesan. Kenapa? Mulut dikunci. Nah itu. Dah Pak ya. Insya wa basyiril mu'minin, wa basyir, dan berilah kabar gembira al-mu'minina, orang-orang yang beriman. Ini kita itu sebagai orang yang beriman harus tahu iman itu apa. Jangan hanya sekedar iman tapi tidak tahu definisi iman. Iman itu artinya membenarkan hati kita, ya, tasdiqul bil qalbi, membenarkan dengan hati kita bahwa Allah Subhanahu wa taala itu satu. Ya. Kemudian wa qaulun bil lisan, mengamalkan dengan lisan. Jadi mengamalkan dengan lisan itu maksudnya apa? Mengucapkan dengan lisan itu apa? Mengucapkan dua kalimat syahadat. Ya, mengucapkan dua kalimat syahadat. Kita berzikir, kita membaca Al-Quran. Itu sebagai tanda bahwa kita itu beriman. Setelah itu apa? Wa amalun bil arkan, yaitu mengamalkan dengan rukun-rukun aturan-aturan yang ada dalam Islam itu harus kita patuhi. Jangan sampai ada bahasa begini Pak. Kadang-kadang orang yang nggak paham itu bicara begini, Pak, kita sholat ya, atau baca masih saja. Istrinya pernah nyantri, Bu, sholat ya. Udah duluan. Ayo bang, udah bang. Akhirnya ngotot nih si kaknya ngotot. Si perempuannya bilang apa? Lah itu hafidin, tidak ada paksaan dalam agama. Bener nggak bahasa gitu? Bener nggak? Bahasa itu hafidinnya bener. Penafsirannya yang salah. Oleh karena itu, kenapa orang itu banyak aliran itu ini? Karena di mereka itu Al-Quran yang benar, penafsirannya yang benar. Jadi yang dimaksud la ilaha illallah itu bukan berarti contohnya seperti tadi, bukan. Tapi yang dimaksud la ilaha illallah itu adalah tidak ada pemaksaan untuk memeluk ajaran Islam.
sebagainya. Nah, itu harus diikuti aturan yang ada dalam aturan Islam. Paham kan? Paham ya? Insya Allah. Alladzina taqaw bil jannah, yaitu orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, mereka seperti itu akan dikasih gembira bil jannati, dengan masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Wala taj'alullaha qurratan li aymanikum an tabarru wa tattaqu wa tuslihu bainan nas wallahu sami'un alim. Barangkali yang bertanya silakan. Siapa bertanya? Ada yang bertanya? Pak, nggak ada yang bertanya. Baik, kita akan sedikit menjelaskan tentang masalah ilmu. Jadi ilmu itu tidak semua ilmu itu wajib dipelajari, tidak. Tapi ilmu itu juga ada yang bersifat fardhu ain, ada juga yang bersifat fardhu kifayah. Nah, fardhu ain itu apa? Yang fardhu ain, ilmu fardhu ain itu ilmu yang berkaitan dengan keseharian kita. Misalkan sampean wudu, itu harus tahu panjang wudu berapa, yang batalkan wudu berapa. Itu adalah fardhu ain. Nah, kemudian ada juga fardhu kifayah. Nah, fardhu kifayah ini banyak contohnya, seperti mengkaji ilmu nahwu, mengkaji ilmu sorof. Ilmu nahwu sorof ini kalau satu kampung tidak ada yang mengkaji ilmu nahwu sorof, maka satu kampung tersebut dosa semua. Kenapa? Karena dengan ilmu nahwu ini ya, itu bisa membenahi pentafsiran atau kesalahan hadis yang tidak sesuai dengan tuntunan syariat Islam. Contohnya misalkan ila qiyami shalat tashku fil ardh, misalkan ayat tersebut. Ketika salat Jumat sudah ditunaikan, fantasyiru api, maka hendaklah kalian buat. Ini kalau kita melihat daripada pentafsiran ayat tersebut, ya, itu ketika selesai sholat Jumat langsung kabur, langsung bubar. Dan itu ada aliran yang ada di Indonesia seperti itu. Pernah lihat? Pernah lihat ayat itu? Daerah sholat Jumat langsung bubar, pernah lihat? Nah, itu ayatnya. Ya. Jadi begitu selesai sholat Jumat langsung bubar. Karena apa? Melaksanakan ayat tersebut. Itu secara tafsiran mereka. Ya. Terus yang benar gimana? Yang benar itu wadullah, itu ada atof di situ. Ya. Kemudian pikirlah kalian semua kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan langsung bubar. Ini kan tidak terus ya. Beda dengan sholat Jumat tasyahud api. Ketika sholat Jumat sudah ditunaikan maka dapatkan lebaran kalian semua. Tidak terus itu aja. Nah, ini makanya banyak orang yang salah tafsir itu. Makanya pentingnya ilmu nahwu sorof itu untuk meluruskan pemahaman yang tidak benar. Contoh lagi, nih, ketika orang tidak ada ilmu sorof, ada orang memahami ayat innaka la tusmi'ul mauta wa la tusmi'us summa du'a idza wallaw mudbirin. Innaka sesungguhnya engkau Muhammad Rasulullah la tusmi'ul mauta,
tidak bisa memberi pendengaran kepada orang yang mati. Ini kalau kita melihat secara tekstual, Nabi Muhammad saja tidak bisa memberi pendengaran kepada orang yang sudah mati. Terus ngapain kita orang yang sudah mati ditalkinkan? Ajar dari mana? Kata-kata. Kenapa mereka salah tafsir Al-Quran yang benar, penafsirannya yang salah? Begitu banyak Pak yang kayak gitu. Dan itu rata-rata di kalangan kaum Wahabiyin yang begitu. Nah terus bagaimana maksudnya yang tersebut? Innaka la tusmi'ul mauta wa la tusmi'us summal du'a. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad Rasulullah la tusmi'ul mauta, tidak bisa memberi pendengaran kepada orang yang sudah mati, dan juga tidak bisa memberi pendengaran kepada orang yang buta. Idza wallau mudbirin, ketika mereka berpaling. Artinya yang dimaksud mati di situ bukan mati secara hakiki, tapi matinya secara majazi. Apa itu mati majazi? Yang dimaksud mati majazi adalah mautul qalbi, bukan mautul jasad. Ya. Yang dimaksud adalah matinya hati, bukan matinya jasad. Paham Pak? Paham? Artinya kesimpulannya berarti tetap disunahkan, diperintahkan orang yang sudah meninggal untuk di talqin. Itu ayat. Contoh lagi dari hadis. Nah, contoh dari hadis lagi itu ada, yaitu kuntu nahaitum an ziyaratil qubur. Kuntu, aku kata Nabi, nahaitum, melarang kalian semua an ziyaratil qubur, untuk berziarah kubur. Jadi aku ini kata Nabi melarang kalian untuk berziarah kubur. Tapi ujungnya berzuruha, maka berziarahlah. Kalau kita enggak lagi ilmu musyawah, ini seakan-akan ta'aruf, pertentangan antara hadis awal dan hadis yang akhir. Awalnya itu hadis melarang, ya melarang berziarah kubur, tapi akhirnya malah menyuruh. Terus yang benar yang melarang, yang menyuruh. Gitu kan? Yang jelas yang menyuruh. Terus bagaimana dengan hadis yang tadi yang awalnya itu? Aku melarang kalian berziarah kubur. Ini harus dijabarkan ini sorot. Kuntu kalimat apa? Kalimat fi'il apa? Fi'il mati artinya apa? Dulu sudah lewat. Awalnya memang Rasulullah melarang sahabat untuk berziarah kubur awalnya. Gitu. Jadi kalau saya bilang begini, dulu aku melarang kalian semua untuk berziarah kubur. Sekarang setelah iman kalian kuat, wahai para sahabatku, maka azruha, berziarahlah. Jelas? Jelas? Makanya di sini pentingnya ngaji dan sorof. Lebih mendetail lagi, naik lagi ilmu balaghah namanya, kemudian ilmu mantiq. Nah, kalau ingin mengetahui ilmu Al-Quran, pakai ilmu tafsir. Kalau ingin mengetahui ilmu hadis, ya makanya ilmu usulul hadis. Nanti dengan demikian akan terarah penafsirannya pun akan benar. Ada ayat-ayat yang diperecehkan, misalkan buat politik boleh, bisa, boleh bisa. Dan diperecehkan buat kesenangan nafsu bisa. Kenapa? Al-Quran itu sifatnya fleksibel, tergantung ini otaknya otak apa nih. Kalau otaknya hawa nafsu isinya, maka dia akan menafsirkan sesuai dengan hawa nafsunya. Kalau misalnya otaknya yang ada dalam bahasa politik, maka Al-Quran akan sebatas untuk politik. Oleh karena itu kita tidak boleh menafsirkan sembarangan, dan orang yang menafsirkan sembarangan itu akan diancam oleh Rasulullah SAW. Apa kata Nabi? Man fasal Quran bihi falyatawakka.
siapa yang mentafsirkan Al-Quran dengan pendapatnya sendiri, gitu kan? Kalau yang tahu maka hendaklah dia siap-siap untuk duduk di dalam neraka. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang bisa melaksanakan apa yang dilakukan oleh Allah dan bisa menjawab apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian kita semua insyaallah menjadi penduduk asli kembali ke tempat semula, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Karena tidak ada yang bertanya, hanya saya tutup ya. Enggak ada pertanyaan? Ayo sekarang. Terkait tadi kembali ada sambutannya dengan ziarah tadi. Ya. Kita pembangunan masjid nih kaitannya. Orang berinfak dihadiahkan untuk almarhum, almarhumah. Itu hukumnya sedekah jariah untuk almarhum atau untuk si yang masih hidup? Untuk yang memberi atau almarhum. Intinya boleh itu almarhum kembali. Di dalam kitab yang Shalihin di situ dijelaskan bahwa ada salah satu sahabat di mana sahabat tersebut punya ibu. Nah, ibunya tersebut meninggal mendadak. Nah, dia memperkirakan bahwa andai yang ibunya seperti kasih bicara, dia akan berwasiat sesuatu, gitu kan? Nah, oleh karena itu, apakah andai yang saya menghadiahkan sebidang tanah yang mana pahalanya menjadikan untuk saya tersebut, apakah itu nyampe pahalanya? Ini amal sunnah nih. Kata Nabi apa? Iya, betul. Gitu. Artinya apa? Artinya ketika kita sedekah misalkan saya sedekah uang sebanyak 5.550.000 untuk bangunan masjid misalkan, dan pahalanya saya nyatakan untuk ibu saya, jadi bisa, gitu, sangat bisa. Bukan hanya itu saja, tapi segala kebaikan apapun bentuknya. Misalkan sampai ya Allah saya menulis selawat 10 kali, saya khususkan selawat 10 kali ini untuk bapak ibu saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.